Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Khalil Pasaribu di podcast Konsideran. Kita akan berbincang dengan Bang Maksud SR, terutama terkait dengan perihal yang sedang hebohnya di media. Itu adalah penggantian calon terpilih atau caleg terpilih. Jadi caleg yang belum dilantik diganti oleh partainya karena berbagai hal. Nah, besok itu Mm-mm. kan hari pelantikan 1 Oktober 2024. Oh iya, besok ya. Iya, besok. Dan kabar yang paling santer itu, misalnya yang heboh di media itu anggota PDIP, anggota caleg dari PDIP, namanya Tia Rahmania dari Dapil Banten satu itu kan apa namanya buat heboh ya di media karena dia diganti oleh partai setelah eh, apa namanya memaki-maki KPK gitu. Kemudian Hmm. masyarakat mengkaitkannya karena dia memaki KPK maka dia diganti. Hmm. Lalu banyak-banyak juga dari kasus lain, tidak hanya dari Tia Ramania, dari Partai PDIP itu misalnya ada Rahmat Handoyono dari Hmm. eh, Dapil Jawa Tengah 5 juga dipecat Hmm. oleh partai. Kemudian yang paling heboh lagi ada 5 orang caleg terpilih dari PKB, 4 Hmm. diantaranya dipecat oleh partai dan 1 orang mengundurkan diri. Nah, dari 4 orang yang dipecat ini, 3 orangnya itu melakukan gugatan ke Bawaslu dan dikabulkan Bawaslu, dipulihkan kembali oleh Bawaslu statusnya sebagai caleg terpilih dan besok akan mengikuti pelantikan bersama caleg-caleg lainnya. Dan bukan hanya 2 partai ini, sebenarnya banyak sekali partai-partai lain, misalnya dari Nasdem, dari Golkar, dari Gerindra, juga itu melakukan penggantian caleg terpilih. Dan yang uniknya ternyata kasus-kasus penggantian ini juga terjadi di 2019. Kalau Bang Masudi ingat, itu di tahun 2019 ada Mulan Jamela, artis Ya. yang menggantikan 4 orang rekan satu partainya dan yang bersangkutan menjadi orang kelima yang akhirnya dilantik. Sementara 4 orang ini dikabarkan pada saat itu melakukan gugatan ke pengadilan. Kemudian banyak kasus-kasus lainnya juga di pemilu 2019. Eh, ini sebenarnya bagaimana sih, Bang, aturan main dari penggantian caleg terpilih ini? Kok tampaknya mudah sekali begitu ya? Padahal orang sudah ikut berkontestasi, tiba-tiba dia diganti sebelum dilantik. Bagaimana sih aturannya? Iya. Nah, emang posisi caleg terpilih itu adalah posisi paling rawan sebelum dilantik. Rawan dalam tanda petik diganggu oleh internal partainya. Bisa karena ada macam-macam faktornya ya. Ada Hmm. persaingan di internal partai atau di dapil yang sama dengan caleg peraih suara terbanyak berikutnya, atau ada persoalan-persoalan dianggap kurang loyal dan sebagainya lah. Jadi sebelum dilantik itu bisa sangat rawan untuk diganti. Diganti itu artinya apa? Dicabut status keanggotaan partainya, ditarik KTA-nya, kira-kira itu. Nah, itu banyak. Dan yang menarik lagi adalah di caleg terpilih ini ada yang entah karena tekanan atau karena kesadaran sendiri Hmm. tiba-tiba mundur, menyerahkan kursinya. Ini baru-baru ini kan ada terjadi tuh di PDI. Ada satu Ya. caleg PDI yang mundur untuk memberikan kursi kepada caleg peraih suara terbanyak berikutnya di bawah yang bersangkutan. Saya sih agak berpikir yang benar saja kalau memang tidak mau menjadi anggota dewan ngapain ikut pemilu dulu kalau kemudian mundur, Iya. ya kan? Nah, tapi Iya. apapun itulah ya, apakah itu mundur dengan kesadaran sendiri atau Hmm. disengaja dipaksa dalam tanda petik mundur atau Mundur. apapun. Iya. Nah, iya, nah soal caleg terpilih yang kemudian diganti ini memang secara regulasi memungkinkan untuk Oke. dilakukan. Misalnya di PKPU 6 tahun 2024 itu kan diatur tuh di pasal Hmm. 48 kalau saya tidak salah memang calon terpilih caleg caleg terpilih itu bisa diganti oleh beberapa hal. Misalnya meninggal dunia ya. Hmm. Kemudian yang kedua itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai caleg terpilih. Salah satu alasan tidak memenuhi syarat caleg sebagai caleg terpilih itu apa? Keanggotaannya sebagai anggota partai politik itu ditarik, Oh. dibatalkan oleh partai yang pengusung. Itu, kalau itu terjadi maka
kan syarat menjadi caleg itu menjadi tidak terpenuhi lagi, ya, Batal. Ya. batal. Jadi itulah yang kemudian eh, eh, terjadi beberapa peristiwa belakangan ini kalau kita melihat ya. Nah, tapi apakah semudah itu? Tidak semudah itu juga Iya. karena ya tidak semudah itu juga. Jadi kalaulah kemudian ada caleg terpilih diganti oleh partainya Hmm. atau dipecat oleh partainya dari keanggotaan partai, tidak serta-merta status caleg terpilihnya itu kemudian hilang, ya, hilang atau tidak serta-merta dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai caleg karena keanggotaan partainya sudah tidak ada lagi. Karena kenapa? Karena dia yang bersangkutan itu caleg yang diberhentikan oleh partainya dari keanggotaan itu punya hak hukum untuk melakukan pembelaan atau untuk melakukan perlawanan atau untuk melakukan upaya hukum. Di undang-undang partai politik itu diatur itu. Ya, jadi masuk masuk perselisihan internal partai. Salah satunya adalah pemberhentian dari keanggotaan. Anggota partai yang diberhentikan oleh partainya itu bisa melakukan upaya hukum lewat mahkamah partai. Ya. Hmm. Nah, ketika dia melakukan upaya hukum lewat mahkamah partai, partai wajib memfasilitasi itu bersidang di internal partainya. Ya. Kemudian kalau putusan Mahkamah Partai itu menguatkan putusan partai, maka otomatis si si anggota partai yang menggugat itu kalah ya. Tapi masih ada upaya hukum lain. Apa itu? Lewat pengadilan negeri. Itu. Jadi kalau nanti dia kalah lagi, dia masih bisa melakukan banding kemana? Ke kasasi. Bukan, sorry, bukan banding, tapi kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Nah, itu nanti putusan putusan yang berkekuatan hukum tetapnya di sana. Sebelum ada putusan, menurut saya, sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka status dia sebagai anggota partai masih sah. Karena masih sah, maka dia juga masih sah lah sebagai caleg terpilih. Jadi menurut saya tidak boleh terburu-buru juga KPU kemudian memberhentikan yang bersangkutan atau mengganti yang bersangkutan dari caleg terpilih kepada peraih suara terbanyak berikutnya. Jadi memang betul-betul dilindungi ya, lindungi secara regulasi, secara aturan ada diatur. Jadi eh, kalau tidak ya partai dengan pimpinan partai begitu mudah memberhentikan orang-orang yang tidak dia sukai dengan alasan misalnya tidak taat kepada aturan partai, melanggar ADART. Nah, kalau dikatakan memang salah satu alasan dia diberhentikan itu kalau di undang-undang kan disebutkan karena melanggar ADART partai. Nah, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang benar melanggar ADART, itulah digelar Mahkamah Partai itu tadi sampai kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu kasasi. Ya, dia dia menuntut haknya, ingin dipulihkan lah kira-kira begitu. Sehingga dengan demikian partai tidak bisa sewenang-wenang memberhentikan anggotanya. Ya. Anggota juga punya kedaulatan. Samalah seperti anggota caleg terpilih tidak bisa serta-merta kemudian diganti dengan alasan apapun ya. Harus jelas dulu itu status yang bersangkutan. Apakah sudah benar-benar putus lewat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau belum. Dengan demikian kan dia punya status yang jelas sampai dia dilantik dulu lah kira-kira begitu. Gitu Pak Kolil. Tadi kan Abang jelaskan itu upaya hukumnya melalui Mahkamah Partai dan lanjut ke Pengadilan Negeri. Ini yang dari PKB ini dia melalui jalur Bawaslu itu bagaimana ininya Bang Oh posisinya? iya, kalau yang dari PKB melalui jalur Bawaslu karena dianggap bahwa tindakan KPU itu melanggar apa namanya pelanggaran administrasi, diduga melakukan pelanggaran administrasi. Kan mekanismenya ke sana. Walaupun memang beririsan juga. Nah, kalau kita baca putusan Bawaslu itu kan juga begitu bahwa KPU dianggap melakukan pelanggaran tata cara prosedur. Tata cara prosedur itu kan masuk bagian dari pengertian pelanggaran administrasi ya. Nah, itu. Jadi yang dia gugat sebetulnya bukan status keanggotaan dia. Kalau status keanggotaan dia yang diberhentikan dari partai itu ya salah tempat dia ke Bawaslu. Tapi yang dia gugat adalah tindakan KPU yang menurut bersangkutan itu
masuk kategori pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasinya ya penyelesaiannya ke Bawaslu ya. Menurut yang saya tangkap begitu. Kenapa dia ke Bawaslu? Tentu dugaan saya dia beranggapan bahwa apa yang dilakukan KPU ini masuk kategori pelanggaran administrasi. Dan itu memang Bawaslu kemudian menindaklanjuti lewat putusannya itu. Itu Hmm. sehingga putusan Bawaslu itu kan memerintahkan tuh ya, memerintahkan Iya, yang KPU untuk mencabut lah kira-kira begitu eh, keputusan yang baru, kemudian iya, menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai caleg terpilih lewat SK baru gitu. iya, iya. Ini agak berbeda ya, Bang, dengan istilah yang sering kita kenal dengan PAW, pergantian antar Ya, waktu. Ini berbeda ya. kan posisinya kan? Oh ya, berbeda. Kalau PAW itu adalah orang yang diganti ketika setelah menjabat, setelah berstatus sebagai Setelah anggota dilantik. dewan, ya sudah menjadi pejabat, anggota dewan terpilih, ya, alek, anggota legislatif terpilih. Kalau ini kan masih sebagai calon terpilih, dia belum 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 melekat di belum melekat status hukum sebagai pejabat, ya, tapi dia masih 100% masih sebagai anggota partai biasa saja, ya, walaupun dia sudah ditetapkan sebagai caleg terpilih, kan. Jadi beda anunya Apa Bang apa bedanya Bang? ya bedanya pertama ya di awal tadi satu yang kalau caleg terpilih dia masih sebagai caleg biasa saja sebagai calon anggota legislatif terpilih belum ada belum berubah status dia sebagai anggota dewan sebagai anggota legislatif yang dilantik sehingga kalau dia legislatif kan dia sudah menjadi pejabat negara sendiri kan. Ya. Nah, yang kedua mekanismenya juga berbeda ya. Oh, oke. Diatur. Jadi tidak serta-merta juga ketika orang sudah melakukan apa ketika seseorang sudah menjadi anggota dewan kemudian diberhentikan dari statusnya sebagai dicabut status keanggotaan partai politiknya oleh partai yang mengusung ya itu juga berlaku cara Hmm. pembelaan dirinya. Nah, hanya saja KPU punya PKPU PAW, peraturan KPU tentang PAW yang sedikit lebih merinci tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh KPU. Misalnya, di tengah proses sedang berlangsung, artinya di tengah anggota dewan sedang menjabat, tiba-tiba dia di PAW oleh partainya, diganti oleh apa disurati partai bersurat kepada pimpinan dewan, kemudian pimpinan dewan kemudian bersurat kepada KPU. Biasanya begitu tuh. Surat kepada KPU memberitahukan bahwa ada permintaan dari partai untuk mengganti yang bersangkutan, ya, dengan dilampiri misalnya apakah SK pemberhentian dari keanggotaan atau tidak. Nah, oleh KPU itu ditindaklanjuti, ya, ada batas waktunya. Dia kemudian melakukan klarifikasi, ya. Pertama melihat dulu dokumen-dokumen yang disertakan oleh mana oleh pimpinan dewan yang bersurat ke KPU, dia lihat dulu dokumen-dokumen itu lengkap atau tidak. Kemudian dia baru melakukan klarifikasi. Klarifikasi itu ya pertama kepada partai yang bersangkutan. Kalau mengikuti alur yang ada di PKPU PAW ya, kepada Hmm. partai yang bersangkutan, kemudian calon eh, pengganti, bukan kepada orang yang diganti. Ya, Hmm. itu uniknya juga tuh. Mestinya kan Berbeda ya. dua-duanya, iya, mestinya kan dua-duanya saja diklarifikasi. Benarkah kamu apa di PAW? Apakah kamu melakukan upaya perlawanan hukum atau tidak? Nah, gitu. Tetapi kalau melihat PKPU yang baru soal PAW yang kemarin ini, itu tidak. Ya, jadi yang dilakukan klarifikasi hanya kedua pihak, kepada dua pihak. Satu kepada partai yang melakukan PAW, kedua kepada calon pengganti. Calon pengganti ini kira-kira dipastikan apakah masih memenuhi syarat sebagai calon anggota dewan atau tidak. Ya, Hmm. jangan-jangan dia sudah tidak memenuhi lagi, pindah Hmm. partai misalnya, gitu. Hmm. Eh, tapi tidak kepada calon yang diganti.
bukan calon yang diganti, tapi tidak kepada orang yang diganti, anggota dewan yang diganti. Mestinya kepada anggota dewan yang diganti kan harus ditanyakan juga. Ini Anda di PAW nih, apakah Anda melakukan perlawanan atau tidak? Kalau Iya, melakukan perlawanan nggak boleh. KPU kalau kalau dilakukan ada yang melakukan perlawanan, mestinya menurut saya KPU nggak boleh menindaklanjuti. Jangan berdalih ini internal partai. Wah itu kan internal partai. Ya nggak bisa karena apalagi dia terikat dengan pertama Undang-Undang MD 3, yang kedua Undang-Undang Partai Politik. Ya, Undang-Undang MD 3 itu menyebutkan bahwa harus ada putusan berkekuatan hukum tetap. Undang-undang partai juga begitu ketika dia diberhentikan sebagai anggota partai misalnya kan yang paling kuat untuk menggugurkan status seseorang anggota dewan itu dari jabatannya itu kan dicabut keanggotaan partainya, ya iya. kan? Kalau dicabut keanggotaan partainya maka gugurlah dia sebagai anggota dewan karena nggak ada lagi, ya. Tetapi itu tidak serta merta hilang, ya, tidak serta merta hilang. Gitu. Jadi partai jangan merasa bahwa dia sebagai peserta pemilu, ya, maka dia bisa sewaktu-waktu dengan mudah saja mengambil kembali kursinya. Ya, memang kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar kan memang peserta pemilu itu partai, ya, partai politik. Pemilik kursi itu sesungguhnya memang partai, cuma Hmm. perolehannya didapat melalui anggota. Tetapi kan untuk kepada siapa kursi itu diberikan oleh MK mengatakan kepada suara terbaik, proporsional terbuka, ya, dengan Iya. suara terbanyak. Tetapi pada hakikatnya kursi itu adalah milik partai karena dia adalah peserta pemilu. Nah, karena itu partai tidak bisa dengan kemudian semena-mena, oh saya pemilik kursi, saya peserta pemilu, kemudian saya bisa kapan saja mengganti orang. Oh, nggak bisa begitu. Jadi ada aturan main yang itu harus harus diikuti. KPU juga harus mengikuti itu sebetulnya, sehingga dia harus lebih cermat. Jangan kemudian langsung mengeksekusi apa permintaan partai. Ya, kan ini kan bergantung juga terhadap apa nasib orang, ya, status keanggotaan dia dan sebagainya lah. Gitu. Kedengarannya tadi dari penjelasan Bang Masudi itu memang panjang dan ribet ya jika orang tersebut diganti pada saat setelah dilantik ya. Oh Ketimbang iya, penjelasan di masih menjadi caleg terpilih. Sepertinya memang ada yang diniatkan gitu ya, ada yang dikejar sebelum dilantik buru-buru begitu diganti sebelum nanti lebih rempong gitu, lebih repot menggantinya setelah dilantik oh gitu. iya, Iya gitu. kalau dia setelah dilantik maka melekat kepada dia dilindungi oleh dua undang-undang sekaligus, Undang-Undang MD 3-nya dan juga Undang-Undang Partai Politik. Kalau dia sebelum dilantik dia hanya punya cantolan hukumnya itu perlindungan hukumnya itu ada melalui satu Undang-Undang Partai Politik saja, ya. Bahkan beginilah ya, jangankan anggota dewan ataupun caleg terpilih, anggota partai biasa saja pun kalau diberhentikan tanpa alasan yang jelas, si anggota itu diberi ruang untuk melakukan pembelaan, Mm-mm. beri ruang. Jadi ya ruangnya itu tadi yang saya sebutkan di awal melalui Mahkamah Partai dan itu wajib digelar. Nggak bisa Mm-mm. karena orang kan harus hak-hak dia dihilangkan, ya. Kemudian nama baik dia menjadi rusak. Dia kan harus melakukan pembelaan agar nama baik dia dipulihkan. Kemudian hak dia sebagai anggota partai KTA dia harus tetap. Kalau kalau pemberhentian itu dia dianggap tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup kuat, ya, sampai kepada Mahkamah Agung lewat kasasi. Tapi Sebegitu sebentar, Pak. dilindunginya lah anggota partai itu oleh undang-undang. Sebentar, terkait Mahkamah Partai ini, Bang, bukankah ini tricky ya? Bayangkan, dalam hitungan yang sangat singkat, masa tiba-tiba seseorang gampang diganti dengan seberkas dokumen dari Mahkamah Partai. Padahal kan membentuk Mahkamah Partai itu juga butuh waktu, proses perjalanannya panjang, Hmm. kemudian apa namanya nggak langsung tiba-tiba dalam waktu yang sempit bisa dikeluarkan begitu saja surat pemecatan seseorang dan penggantian. Bukankah ini tricky bang terkait dengan mahkamah partai ini? Saya nggak tahu apakah itu tricky atau tidak, tetapi sekalipun
begitu cepat Mahkamah Partai bersidang, menggelar sidangnya, tetapi putusan Mahkamah Partai itu bukan final, tidak Itu final. ya. Oke. Masih bisa dilakukan upaya hukum baru, upaya hukum lain. Kemana? Pengadilan negeri. Bahkan putusan pengadilan negeri pun tidak final. Dia masih ada upaya hukum lain. Apa? Kasasi. Nah, kasasilah nanti yang menjadi upaya hukum terakhir dan putusannya final dan mengikat. Itulah yang disebut putusan ingkrah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada upaya hukum lain setelah itu. Dan mestinya itu yang ditunggu. Ketika itu belum keluar, maka status dia sebagai anggota partai politik, status dia sebagai calon anggota legislatif terpilih, caleg terpilih, status dia sebagai anggota dewan itu masih masih melekat, masih melekat, ya masih melekat. Tidak bisa hilang begitu saja. Kalaulah kemudian tidak ada ruang untuk melakukan eh, upaya hukum lain begitu dipecat, maka terjadilah kesewenang-wenangan di partai politik itu. Padahal partai politik itu menurut undang-undang juga harus berlaku demokratis. Ya. Demokratis itu kan di dalamnya salah satunya kan harus ditandai dengan adanya tertib hukum, adanya kesadaran hukum. Ya, itu kan ciri-ciri yang ciri-ciri organisasi yang demokrasi atau demokratis. Negara yang demokratis kan juga ditandai dengan hukum yang berlaku, yang berjalan. Kira-kira begitu, Mas Belil. Ada kepastian hukum ya. Iya, itu. Eh, Hmm. Kemudian apa terakhir Bang, apa yang Abang sarankan kepada ini kan banyak sekali yang sudah dipecat pada orang-orang ini yang baik yang tidak melakukan apa-apa atau sedang mengupayakan sesuatu gitu ke pengadilan negeri. Apa saran terbaik bagi mereka supaya bisa memulihkan status mereka, hak mereka karena mereka telah mendapatkan mandat dari rakyat pada sesungguhnya gitu. Ya, menurut saya tempuh saja mekanisme hukumnya, karena memang sudah tersedia itu. Ya, kalau memang eh, sekarang nggak memungkinkan ya, besok karena tanggal 1 sebentar lagi mereka akan sudah dilantik ya. Tapi kalau yang sudah dilantik kemudian dilakukan mengalami hal serupa di PAW tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, ya tempuh saja upaya hukum itu. Hanya itu yang bisa dilakukan. Tidak mungkin Anda mencak-mencak melakukan tindakan kekerasan kan? Ya tidak ada beradab juga caranya. Jadi tempuh mekanisme hukum yang sudah disediakan. Hmm, oke. Ada mandat rakyat yang sudah dititipkan kepada yang bersangkutan, ditandai dengan dia memperoleh suara terbanyak. Bahwa partai adalah pemilik kursi, iya, iya benar, karena dia sebagai peserta pemilu. Tetapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kemudian mengganti anggota dewan dari partai dia dengan secara serampangan, tidak bisa. Ya. Nah, berikutnya kepada penyelenggara harus lebih hati-hati, harus lebih cermat menindaklanjuti itu. Ya. Katakanlah di apa di status yang bersangkutan sudah menjadi anggota dewan di PAW nanti, maka menurut saya tata cara prosedur penggantian anggota dewan yang sudah dilantik untuk diganti yang baru dengan peraih suara terbanyak berikutnya sebagaimana yang diatur lewat PKPU PAW yang terakhir itu menurut saya harus disempurnakan ulang, ya kan? Kalau dulu itu menurut saya itu yang lebih oke, ya karena ada klarifikasi kedua belah pihak. Jangan takut kemudian menghindar. Oh ini nanti kita masuk kepada wilayah konflik internal partai politik. Nggak bisa berpikir begitu. Harus diklarifikasi kedua kedua belah pihak, baik yang diganti maupun calon pengganti, untuk mendapatkan kepastian dari kepada KPU sehingga dia bisa bertindak. Karena jangan lupa kalau mengikuti aturan yang ada di PKPU PAW itu, waktu yang dimiliki oleh KPU itu kan cuma 5 hari sejak Hmm, menerima, sejak bukan setelah ya, iya. sejak menerima surat pemberitahuan dari pimpinan dewan. Jadi kalau misalnya dewan mengirimkan surat hari ini dan hari ini sampai kepada KPU, hari ini terhitung langsung.
argonya jalan. 4 hari tinggal tersisa hari berikutnya. Nah, dengan waktu yang mepet itu tidak apa-apa. Jangan kemudian terburu-buru. Pastikan semua diklarifikasi. Kalau tidak, maka KPU bisa, yaitu tadi dianggap ceroboh, tidak cermat, melanggar tata cara prosedur, dan itu panjang urusannya nanti. Ya, panjang urusannya. Jadi saya kira itu. Jadi kalau bagi anggota dewan yang akan dilantik dan kemudian diganti oleh partainya, saya kira ada mekanismenya ya. Nah, partai juga harus belajar lah, hargai juga itu anggota dewan yang sudah anggotanya yang sudah berjuang luar biasa ketika pemilu, banting tulang, jungkir balik gitu-gitu ya, untuk Iya. mendapatkan suara rakyat. Hmm. Dan itu juga dia memberikan kontribusi kepada partai bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk partai dengan mendapatkan Iya. suara banyak itu. Iya. Sehingga partai ketika diakumulasi suaranya, kebagian jatah untuk Iya. ikut mendapatkan kursi. Ya, kan ada Oh, ya. eh, iya Threshold. kalau kalau dia tidak eh, berupaya keras para caleg itu untuk memperoleh suara, partai juga nggak kebagian kursi karena nggak cukup suaranya Betul. untuk diikutkan dalam pembagian kursi. Jadi Iya. hargai itu dan hargai juga aspirasi masyarakat yang sudah memberikan hak suaranya kepada calon yang para ya calon atau anggota dewan yang bersangkutan itu. Dengan apa? Dengan ditandai dia memperoleh suara paling banyak di dapil yang bersangkutan di Hmm. partai itu. Itu Hmm. harus dihargai. Ya, karena kalau nggak begitu ya eh, orang akan bisa semena-mena saja dan tidak ada kepastian. Dia tidak akan bisa fokus untuk menjalankan tugasnya kalau dia sudah dilantik. Karena kenapa? Dia was-was diganggu oleh Hmm. partainya sendiri. Itu, Betul. Mas Tobing. Betul. Baik, terima kasih banyak Bang Masudi. Terima Semoga kasih. obrolan kita ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pihak yang tersebut tadi oleh Bang Masudi dan bagi masyarakat yang menonton podcast kita. Terima kasih. Salam demokrasi. Baik, terima kasih.